Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan hari ini anak-anak masih sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua, masih di tema 1 dan subtema 1. Anak-anak, pada pertemuan kemarin Pak Nukman sudah memberikan beberapa penjelasan tentang makna keberagaman. Anak-anak tidak lupa kan ya, makna tentang keberagaman, yaitu bermacam-macam atau perbedaan dalam berbagai bidang. Misalnya pakaian adat, kemudian agama, kemudian rumah adat, kemudian dan masih banyak lagi. Dan ada juga keberagaman dalam hal tari-tarian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tari Bungung Jumpa. Nah, apa itu tari Bungung Jumpa? Salah satu keberagaman budaya di Indonesia, anak-anak, adalah terlihat dari tarian daerahnya, termasuk tarian Bungung Jumpa ini. Kita lihat ya, tarian Bungung Jumpa ini berasal dari daerah Aceh. Anak-anak tahu nggak Aceh? Nah, ya. Tari Bungung Jumpa ini berarti bunga cempaka. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan anak-anak, yaitu gerakan saat berdiri dan juga gerakan saat duduk. Nah, kali ini kita akan belajar gerakan tarian ini ya. Nanti Pak Nukman akan memberikan video contoh tarian Bungung Jumpa. Kemudian nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah ya.
Nah, setelah anak-anak melihat video tentang tarian Bingung Jumpa tadi, kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Anak-anak pasti tahu kan kemarin bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Ya kemarin Pak Nukman sudah terangkan kan. Nah, keberagaman di Indonesia ini terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Apa sih persatuan dan kesatuan itu? Mungkin anak-anak sering mendengar bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya kan? Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ini bisa kita tunjukkan atau bisa kita praktekkan dalam bentuk apa itu? Yaitu kerjasama. Nah, kerjasama contohnya, nah seperti gambar ini, contohnya apa ini? Kerja bakti, ya kan? Anak-anak juga bisa melakukan kerjasama. Kalau ada kerja kelompok, belajar bersama, kemudian membersihkan kelas, piket. Nah, itu termasuk persatuan dan kesatuan, yaitu kerjasama. Anak-anak, setiap orang itu pasti berbeda dengan orang lain, termasuk kalian semua berbeda dengan yang lain juga. Baik itu warna kulitnya, kemudian cara pandangnya, kemudian apalagi profesinya, kemudian daerahnya, ya kan? Nah, keberagaman yang ada ini adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Nah, keberagaman merupakan apa? Kekayaan bangsa kita. Jadi kita harus menghargainya. Bagaimana cara menghargai keberagaman? Ya diantaranya, ya kan tadi kerjasama, kemudian berteman dengan semua teman, tidak membeda-bedakan teman, ya kan? Kemudian tidak menghina teman. Nah, itu bagian dari cara menghargai perbedaan. Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Contohnya, kerjasama dalam keberagaman yang ada di Indonesia atau di sekitar kalian. Contohnya kerjasama kerja bakti. Biasanya di desa kalian kan ada kerja bakti membersihkan musola, membersihkan saluran air, got. Nah, ada juga ini gotong royong juga sama. Kemudian festival budaya seperti tari-tarian. Kemudian kalau kalian pernah melihat pertunjukan atau pawai di desa Sembayat, nah itu juga termasuk festival budaya di mana mereka saling kerjasama antar masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian ada juga festival makanan tradisional. Kalau di sekolah kita ada bazar, nah itu kan kita juga kerjasama, saling membantu, kemudian saling bantu mempersiapkan peralatannya, menjual bersama-sama, nah yang semuanya untuk disumbangkan. Nah, itu termasuk kerjasama untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Lihat anak-anak, di sini ada gambar beberapa orang ya. Ada Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nuril atau Pak Nur. Nah, tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Pak Sami dari Maluku,
ya kan? Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, Pak Nur dari Jawa. Mereka juga mempunyai makanan atau kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Nah, mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun mereka mempunyai bahasa daerah masing-masing, tapi mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lah, Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur, ini adalah contoh keberagaman masyarakat di Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda, mereka hidup berdampingan dengan baik, selalu rukun, dan tidak saling menghina. Nah, selanjutnya ingin tahu cerita tentang mereka, Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, dan Pak Udin, Pak Nur. Nah, mari kita baca teks berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah teks bacaan. Judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Pak Nukman baca ya. Kemudian anak-anak simak. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Ada Pak Sami, Pak Udin, sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan seluruh selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, ini teks tentang siap menghadapi musim hujan. Di dalam teks ini anak-anak ada nilai-nilai persatuan dan kesatuan, yaitu apa tadi? Kerjasama untuk melaksanakan kerja bakti atau gotong royong membersihkan selokan. Ya, anak-anak, itulah tadi tentang kerjasama menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, anak-anak ini dikerjakan ya. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Kemudian dikerjakan di kitabnya masing-masing. Kalau nanti sudah selesai, difoto, kemudian dikirim ke WA pribadi Pak Nukman. Ya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Nukman tadi bisa difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan bagi yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.